Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merasa bahwa kehidupan kita sekarang ini kurang menarik. Dan bahkan menurut saya membuat kita menjadi tidak bahagia. Bahkan menurut penelitian terakhir, penduduk kota Jakarta itu kebanyakan stres. Bahkan depresi tingkat tertinggi di dunia itu penduduk Jakarta. Menurut saya karena semua orang mau sama, mau seragam. Punya mobil seragam yang bagus-bagus, yang lain punya, pengen punya. Mau gaya hidupnya maunya sama semua. Anaknya sekolah ke luar negeri, anaknya sekolah ke luar negeri semua gitu. Jadi nggak menarik lah, sama semua. Bukan nggak bagus, tapi ya nggak menarik lah, podo kabeh aja. Semuanya sama, nggak menarik. Dan menurut saya itu justru membuat kita itu menjadi kurang bertumbuh. Padahal Tuhan menciptakan kita itu unik sekali. Tidak ada satu orang pun yang sama, tidak ada satu orang pun yang mempunyai pengalaman yang sama. Tapi kita maunya sama. Dan karena itu membanding-bandingkan, wah dia anaknya sekolah ke luar negeri, anak saya juga harus ke luar negeri. Ya enggak harus gitu lagi. Wah mereka mobilnya baru, saya juga harus baru. Ya. Dicat saja kan bisa baru. Tapi pinjem kan juga kelihatannya baru, enggak apa-apa. Unik sedikit, berbeda justru malah bagus. Karena kehidupan itu sifatnya terbuka. Dan sifatnya itu terus-menerus meloncati batas-batas. Itu memang kehidupan tuh ya memang kodratnya begitu. Kita maunya kehidupan itu distrukturkan, disimpan, dijadikan milik. Ya nggak bisa. Kehidupan itu nggak bisa menjadi milik. Karena kemudian mati. Ketika sudah saya miliki lalu mati. Dan saya juga tidak suka dengan yang sudah saya miliki. Pasti melampaui batas lagi. Karena memang kodrat kehidupan itu begitu. Dan karena itu, kalau ada pengalaman cinta yang luar biasa, wah, maunya dimiliki pengalaman itu terus-menerus. Lalu diinstitusionalisasikan, dibakukan menjadi perkawinan. Supaya bahagia terus, karena mengalami bahagia. Ya nggak bisa. Nanti kalau seperti itu di tengah jalan perkawinan ya kacau. Nggak bisa begitu terus. Anjing, kita punya anjing misalnya, lucu sekali. Kita maunya anjingnya lucu terus. Nanti kalau anjingnya nakal, kita marah. Maka bagaimana caranya? Difoto. Wah, lagi tidur sama anjing. Supaya anjingnya kelihatan manis terus. Nggak bisa. Kita itu ingin sesuatu yang terus-menerus stabil, sama, tetap, ya nggak bisa. Dan karena itu malah hidup kita itu cenderungnya sama semua. Wah, anak sekolah semua, luar negeri semua, bekerja yang dapat duit banyak semua. Loh, ya nanti jadi sama semua, kehidupan kita itu tidak menarik. Tuhan menciptakan kita itu secara khusus, unik, tidak ada yang sama. Tapi kita cenderung semuanya jadi sama. Bahkan gaya selfie di media sosial aja sama. Merot sana, merot sini, lirik sana, lirik sini. Ayah, podo wae. Sebetulnya tidak harus begitu. Biarkan kehidupan itu mengalir. Namanya hidup itu berubah, tumbuh, dan terus berubah. Kalau tetap terus, malah mati. Karena itu pengalaman yang bagus kita syukuri. Kita tidak perlu menyimpannya seolah-olah tidak boleh ganti. Bagus terus ya tidak bisa. Hidup tuh tidak gitu. Kalau pengalaman sedih, ya sudah diterima. Kita melihat positifnya dan bagaimana pengalaman itu bisa membuat kita bertumbuh. Dan percaya bahwa itu akan berlalu, gitu saja. Sehingga tidak usah putus asa.
Lalu tidak usah membanding-bandingkan dengan yang lain karena memang hidup bukan untuk dibanding-bandingkan. Lah kalau semuanya seragam, menariknya apa hidup itu? Justru mensyukuri anugerah yang begitu istimewa, yang Tuhan mau, ya diri kita ini. Tuhan itu maunya kita, bukan yang lain. Karena itu kita diciptakan. Kalau Tuhan mau yang lain, ya kita nggak diciptakan. Tuhan tuh maunya ya kita ini bertumbuh versi terbaik kita masing-masing. Nggak usah sama dengan yang lain, ya rapopo, nggak apa-apa. Memang itu maksud Tuhan. Kita itu berbeda, unik, nggak usah seragam. Menurut saya kehidupan kita malah membuat kita frustrasi, depresi, dan itu terbukti berdasarkan penelitian Jakarta ini tingkat depresinya tinggi sekali. Ya karena menurut saya semua orang itu mau sama dengan yang lain. Ya enggak usah repot, susah, dan tidak memuaskan, tidak menarik. Jadinya malah frustrasi, depresi. Enggak usah sama. Yang lain begini-begini, ayo biar orang lain. Kita ikut bersyukur saja. Yang penting saya bagaimana. Berbahagia, bersyukur, menjadi diri sendiri. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang lain lah, sudah diambil orang lain itu. Kita ya jadi kita diri kita sendiri. Tetapi kita ini masuk dalam situasi yang semuanya seragam. Lalu malah jadi tidak menarik. Karena memang bukan untuk itu kita diciptakan. Dan karena itu kita tidak merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup baik, terpenuhi, tidak. Kurang terus. Padahal memang hidup itu ya bertumbuh, berubah. Tidak pernah stabil. Dan karena itu ketika orang lain merasa senang, liburan kemana, ikut liburan ke sana. Malah podo wae. Belum tentu liburan ke sana kita senang. Liburan ya terserah kita mau senangnya bagaimana. Belajar mengikuti suara hati. Belajar bahagia dengan diri sendiri. Kalau kita bisa bahagia dengan diri sendiri, kita bisa bahagia bersama orang lain. Memancarkan cahaya, kebahagiaan kepada orang lain. Yang penting itu proses yang terjadi di dalam. Karena itu yang membedakan kita, yang membuat kita bisa bertumbuh. Peristiwa yang terjadi kepada kita itu bisa sama, bisa berbeda, tetapi kita yang menentukan. Dan peristiwa yang terjadi kepada kita bisa berubah-ubah, tidak harus disamakan terus. Kalau cinta-cinta terus, ya nggak bisa, itu namanya macet, malahan mati. Bahkan binatang kita juga berubah-ubah, kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia malas, kadang-kadang dia rewel. Binatang juga gitu, nggak bisa sama terus. Apalagi orang, ya biarin saja, nggak apa-apa. Kita maunya pasangan kita tuh manis terus, hayah, wong kita aja nggak bisa manis terus kok. Apalagi orang lain. Biarin saja, hidup tuh memang begitu. Justru kita nikmati, dia lagi manis kita nikmati, nggak manis ya kita nikmati. Karena itulah hidup. Penderitaan itu muncul ketika kita mempunyai pengalaman manis, lalu kita mau manis terus. Pengalaman indah mau indah terus. Ada peristiwa matahari terbit yang sangat indah difoto supaya indah terus, ya tidak. Nanti berubah, ada awan, ada hujan, ada geledek, macam-macam. Matahari terbenam juga begitu, atau langit biru. Wah, kita abadikan awannya bagus. Kita tuh maunya yang tetap-tetap, yang manis terus, yang baik terus. Ya ndak hidup namanya. Hidup itu ya berubah-ubah, ya biasa. Datang dan pergi, ya biasa. Cinta dan benci, ya podo wae, ora apa-apa. Hidup itu memang begitu. Kita tinggal mensyukurinya. Kita tinggal menerimanya, menghargainya, dan terus bertumbuh. Baik ya bertumbuh, tidak baik ya bertumbuh. Bersyukur terus. Senang terus. Tidak senang, ya bersyukur. Nanti lama-lama berubah jadi senang. Senang, apalagi. Ya nggak apa-apa, memang kehidupan itu begitu. Karena itu yang paling penting, sadar bahwa kita itu hidup. Sadar bahwa kita itu dicintai Tuhan. Nah itu yang penting. Karena itu, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.